Seni sastra, hakikat seni sastra. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata sastra? Mendengar sastra, kebanyakan orang langsung teringat pada kata-kata indah seperti pantun atau puisi, atau pada cerita rekaan yang mengesankan semisal dongeng, cerpen atau novel. Singkat kata, dalam pengenalan umum, sastra itu berwujud bahasa, baik lisan maupun tulisan. Namun sastra bukan bahasa biasa, bukan bahasa yang kita pakai dalam bercakap atau bertukar pesan sehari-hari. Ia lebih menyerupai bahasa dalam berpuisi atau berkisah. Sastra adalah cara berbahasa yang khas. Bagaimanakah kekhasannya? Ketika menikmati puisi atau dongeng, perhatian kita lebih tersodot pada bunyi bahasa dan alur kisahnya. Kita terpesona dengan kata-kata dan asyik mereka-reka makna kisah. Perasaan kita bergetar, imajinasi kita melanglang buana. Kita tahu kata-kata yang dipakai tidak selalu mempresentasikan kenyataan tertentu. Kita sadar kisah yang diungkapkan hanya rekaan, namun kita tetap tersentuh dan benak kita dipenuhi aneka gambaran tentang sesuatu. Mengapa? Karena dalam sastra, bahasa digunakan untuk membangun kesan atau makna dari sesuatu alih-alih hanya menginformasikan sesuatu. Mempertimbangkan penggunaan bahasa khas, maka Welek dan Weren mengusulkan bahwa sastra lebih tepat disebut seni sastra, yaitu sebagai karya imajinatif. Seni artinya sastra merupakan hasil cipta dan ekspresi manusia yang mengindahkan syarat-syarat estetika. Dalam hal ini, sastra dijajarkan dengan seni musik, seni rupa, dan seni sastra. Sastra menggunakan bahasa baik kata, prasa, klausa, dan kalimat untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang indah, menarik, mempesona, dan menyenangkan. Sastra disebut karya imajinatif. Apakah itu berarti sastra menyampaikan hal-hal yang bukan fakta atau di luar kehidupan manusia? Jawabannya tentu saja tidak. Sastra memuat kehidupan atau dunia yang dialami manusia. Sastra memuat reaksi utuh atau pikiran, perasaan, dan daya khayal manusia ketika kesadarannya bersentuhan dengan kenyataan hidup. Sumarjo dan Saini menjelaskan demikian. Sifat khayal dari karya sastra merupakan akibat dari kenyataan bahwa karya sastra diciptakan dengan daya khayal. Walaupun karya sastra hendak berbicara tentang kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah kehidupan yang nyata, karya sastra itu lebih dahulu menciptakan dunia khayal sebagai latar belakang tempat kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah itu direnungkan dan dihayati oleh pembaca. Karakteristik seni sastra. Hampir semua karya seni menggunakan bahan dasar peristiwa, pengalaman, perasaan, gagasan manusia. Dalam sastra, bahan dasar itu diolah kembali oleh daya imajinasi, daya kreativitas, dan individualitas pengarangnya dan diungkapkan kembali menggunakan medium bahasa. Akan tetapi bahasa bukanlah media ungkap yang eksklusif untuk sastra saja. Komunikasi sehari-hari dan ilmu pengetahuan juga menggunakan bahasa. Bicara karakteristik sastra berarti bicara bagaimana peristiwa, pengalaman, perasaan maupun gagasan manusia itu diolah dan diungkapkan dalam sastra. Ada beberapa karakteristik sastra yang dapat dikemukakan di sini, yaitu estetis, konotatif, bahasa bergaya, dan ketidaklangsungan ekspresi. Estetis berarti bersifat indah atau berhubungan dengan keindahan. Welek dan Weren mengemukakan bahwa sastra adalah karya imajinatif dengan medium bahasa yang didominasi oleh fungsi estetik. Itu berarti sastra menggunakan bahasa pertama-tama untuk mengungkapkan keindahan,
baru kemudian menyampaikan pengetahuan atau informasi. Konotatif berarti arti kiasan atau tambahan. Sastra cenderung menggunakan bahasa yang memiliki banyak makna tambahan. Itu terjadi karena sastra ingin menyingkapkan sesuatu, bukan hanya sekedar memberitahu. Sastra tidak hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan atas sesuatu peristiwa, tetapi juga persepsi, perasaan, kenangan, dan asosiasi-asosiasi pengarang terhadap sesuatu. Bahasa sastra tidak hanya mengungkapkan apa yang ada di benak sastrawannya, tetapi juga ingin mempengaruhi sikap pembacanya, membujuk dan bahkan mengubahnya. Atau seperti kata Slamet Muljana, sastra adalah kata berjiwa. Selanjutnya, bahasa bergaya. Sastra menggunakan bahasa untuk menimbulkan efek tertentu pada pembacanya. Pengarang ingin membuat pembaca melihat, merasa, mendengar, bahkan melaksanakan apa yang dialaminya, dirasakannya, dipikirkan, dan diniatkannya. Untuk itu dibentuklah bahasa yang mampu menciptakan perasaan tertentu, gambaran tertentu, sikap tertentu, bahkan keyakinan, kehendak atau tekad tertentu dalam diri pembacanya. Dalam karya sastra, setiap pengarang berusaha membentuk gaya bahasa yang unik, baru, dan asli. Eksplorasi tanpa batas ini melahirkan cara-cara ungkap yang baru, kreatif, bahkan menyimpang dari bahasa norma atau kaidah bahasa dan cenderung tidak familiar bagi kebanyakan orang. Ketidaklangsungan ekspresi. Sastra itu mengatakan, sekaligus menyembunyikan sesuatu, apa yang terlintas pada benak pengarang ketika menuliskan sebuah kata atau mendeskripsikan sosok tokoh bisa bermakna lebih, bermakna lain, bahkan bertolak belakang dari maksud pengarang ketika kata atau sosok itu dibaca atau dipahami pembacanya. Kata rumput kering dalam sebuah puisi tidak hanya menunjuk pada objek yang dilihat pengarang, tetapi juga mewakili karakter manusia atau bahkan menunjukkan peristiwa sosial tertentu. Demikian pun deskripsi fisik tokoh tertentu tidak hanya mengungkapkan imajinasi pengarang tentang tokoh tertentu, tetapi juga mengungkapkan watak tokoh tersebut, bahkan sifat manusia atau masyarakat pada umumnya. Fungsi sastra. Penyair Romawi Horatius mengemukakan bahwa sastra yang baik harus memenuhi syarat dulce et atio, atau kesenangan dan manfaat. Welek dan Weren mengetegahkan 3 fungsi sastra secara umum, yaitu fungsi menghibur, bermanfaat, dan fungsi katarsis. Dapat dikatakan bahwa setiap karya sastra memiliki fungsi rekreatif, fungsi didaktis, dan fungsi katartis. Fungsi rekreatif. Sastra memberikan kesenangan dan hiburan. Hiburan sastra adalah jenis hiburan intelektual dan spiritual. Sastra menampilkan cerita yang menarik, memanjakan fantasi, membawa pembaca larut dalam kisah-kisah atau alur cerita yang telah dikemas dalam bahasa yang menarik. Pembaca sastra mengalami adanya kesenangan atau kepuasan batin karena terpenuhi kebutuhannya akan keindahan. Kesenangan karena terpenuhi kebutuhan ini tinggi daripada kepuasan batin karena memiliki handphone baru, mendapatkan indeks prestasi yang tinggi, atau mendapatkan pacar baru misalnya. Fungsi didaktis. Selain menawarkan hiburan, sastra juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hidup. Sastra mengajarkan nilai-nilai luhur tanpa mengurui
menggurui atau memaksa. Melalui cerita yang menarik, sastra mempengaruhi pembaca untuk menghayati hikmah atau nilai di balik cerita itu. Sastra adalah alat atau sarana penanaman nilai-nilai kehidupan. Itulah sumbangan terbesar sastra bagi kemanusiaan. Bagaimana cara sastra menginternalisasi nilai-nilai kepada pembaca? Menurut Soemarjo dan Saini, sastra menginternalisasi nilai-nilai dengan memberikan pada kita penghayatan lebih terhadap apa yang kita ketahui. Pengetahuan yang kita peroleh bersifat penalaran, tetapi pengetahuan itu dapat menjadi hidup dalam sastra. Kita tahu bahwa pembunuh itu jahat, tetapi pengetahuan itu menjadi begitu hidup dan terasa kegeriaan kejahatannya kalau kita membaca drama William Shakespeare Macbeth. Dengan karya sastra semacam itu, kita diajak memasuki dan menghayati pengalaman kejahatan berupa pembunuhan. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang larangan moral dan agama untuk tidak membunuh menjadi lebih hidup dan lebih terpahami. Apa yang dikatakan perubahan sikap terhadap pengetahuan atau norma larangan juga berlaku untuk anjuran berbuat baik dan benar. Sastra bisa membuat manusia jijik terhadap keburukan dan juga bisa membuatnya jatuh cinta terus-menerus pada kebaikan dengan cara mengubah nilai-nilai itu dari sekedar pengetahuan atau aturan menjadi sikap hidup. Fungsi katarsis. Katarsis berarti pembersihan atau pelepasan. Sastra membersihkan atau melepaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Bagi penulis, bersastra berarti melepaskan diri dari emosi itu. Bagi pembaca, emosi merupakan sudah diberi fokus dalam karya sastra dan kemudian lepas pada akhir pengalaman estetis sehingga mereka mendapatkan ketenangan berpikir. Genre sastra. Lukens, seperti dikutip Nurgiyantoro, mengartikan genre sebagai tipe kesusastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Lebih spesifik, Mitchell menjelaskan genre sastra sebagai kategori pengelompokan biasanya berdasarkan gaya, bentuk, dan isi. Berdasarkan ragam bentuknya, Aristoteles membagi sastra atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Epik adalah teks yang sebagian berisi deskripsi atau paparan kisah, dan sebagian lainnya berisi ujaran tokoh. Lirik adalah ungkapan, ide, atau perasaan pengarang. Drama adalah karya sastra yang didominasi oleh cakapan para tokoh. Berdasarkan sifat kaya liang penggunaan bahasa, Soemarjo dan Saini menggolongkan sastra atas 2, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Termasuk sastra imajinatif adalah puisi, prosa, dan drama. Sementara itu, sastra non-imajinatif meliputi esai, kritik, biografi, memoir, catatan harian, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, Kosasih mengelompokkan sastra atas 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah karya sastra yang menyampaikannya berupa naratif atau cerita. Puisi adalah karya sastra yang disajikan dengan bahasa singkat, padat, dan indah. Sementara drama adalah karya sastra yang pada umumnya berupa dialog. Secara umum dapat dikatakan bahwa genre sastra meliputi puisi, prosa, dan drama.
kasih.